Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hinaluddin. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Ngembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 Kemenak tahun 2025. Nomor induk mahasiswa 1870213250059. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video pembelajaran, praktik pembelajaran dengan judul Teladan Mulia Asmaul Husna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih kalian sudah bisa hadir hari ini. Semuanya dalam kondisi sehat ya? Oke, alhamdulillah. Sebelum itu saya absen dulu ya. Barangkali ada teman kalian yang hari ini belum bisa mengikuti pembelajaran di kelas kita pagi hari. Aditya Dairo Septiansa, Kak Akbar Maulana, Aurelio Rafasya, Dafa Ibnu Hafiz Harjani. Oke, terima kasih karena tadi saya lihat semuanya bisa hadir ya, tidak ada yang izin hari ini. Dan alhamdulillah juga tidak ada yang sakit. Untuk selanjutnya kegiatannya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kepada yang bertugas, Nasya, siap ya? Tolong memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini kita belajar tentang materi yang menurut saya sangat menarik, yaitu Teladan Mulia Asmaul Husna. Siapa di sini yang masih ingat apa arti Asmaul Husna? Sudah lupa? Oke, akan saya ingatkan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna, tapi sebelum itu kita harus memahami dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah, ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kita akan
memahami artinya. Jadi di sini materinya bertujuan menjelaskan arti Asmaul Husna, mulai dari Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muqin. Jadi ada 5 yang kita pelajari. Selanjutnya kita akan belajar membiasakan itu. Nanti ada beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna yang ada di atas tadi ya, Al-Malik dan seterusnya itu. Yaitu pertama, sikap menahan diri, mandiri, kemudian cinta kebersihan, menjaga lisan, dan terakhir hidup bersih. Yang terakhir adalah meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi Keamanan. Sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlahnya? Asmaul Husna itu berapa toh? 99. Sampai sini saya sudah ingatkan tentang Asmaul Husna. Kira-kira ada yang belum menangkap Asmaul Husna itu apa? Masih bingung? Bisa dipahami? Mulai dari kelompok sebelah sini. Oh iya, kita belum kenalan ya. Kelompok yang kemarin ada 4. Ini kelompok yang 1 kan? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Sana kelompok 4. Semuanya saya lihat cukup antusias nih mengikuti pelajaran hari ini. Nah, dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 bisa dipahami tidak? Asmaul Husna dan jumlahnya bisa dipahami, bisa dimengerti? Oke, kalian bisa sambil catat ya anak-anak, karena nanti di akhir akan ada tes. Ada tes pengetahuan yang dikerjakan oleh satu kelompok. Misalnya, saya mau lihat sebelah sini. Ketika ulangan, misalnya ini siapa namanya? Asa kok berbuat curang, membuka buku atau membuat catatan kecil. Kira-kira Asa itu tindakan yang curang atau benar? Dia bisa menahan diri. Oh, saya tidak boleh curang, saya harus berusaha jujur. Itu ya? Belajar jujur. Al-Aziz atau bahasa Arabnya Al-Aziz, ya. Al-Aziz itu apa sih? Nah, di situ ada. Artinya Maha Mulia. Allah Maha Mulia. Maha Mulia itu maksudnya gimana? Maha Mulia maksudnya adalah Allah memiliki kedudukan yang paling tinggi dan mulia. Jadi yang paling tinggi, yang namanya paling itu kan sudah ada di atasnya lagi ya. Kalau kita bilang orang paling tinggi, berarti dia sudah paling tinggi, sudah ada lagi di situ yang lebih tinggi dari dia. Nah, itu namanya paling tinggi dan mulia. Itu maksudnya kalau langit tidak ada yang lebih. Allah itu kemuliaannya paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Di atasnya Allah tidak ada, kalau di bawahnya banyak, yaitu makhluk-makhluknya termasuk kita. Ketiga adalah akhlak atau perilaku apa yang pernah dari Al-Aziz, yaitu sifat mandiri. Mandiri itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mandiri itu ada di poin 4. Mandiri artinya tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan orang lain. Jadi kalau mengerjakan tugas seperti Asa mana Asa? Tidak mengandalkan teman sebangkunya, tidak mengandalkan sebelahnya, jadi mengandalkan kemampuannya sendiri meskipun masih belum sempurna. Oke, itu tidak apa. Oke, selanjutnya adalah beberapa contoh perilaku mandiri. Oke, perilaku mandiri yang pertama contohnya adalah makan sendiri. Masih ada di sini ya, makannya disuapin itu masih ada. Tidak ada ya, semuanya sudah bisa makan sendiri. Buktinya kemarin pas makan bersama kegiatan apa itu kemarin maulid Nabi, semuanya makan sendiri. Nah ini sih bilang konten tidak ada, apalagi disuapin oleh orang tuanya tentang sekolah ada ya, sudah besar ya. Jadi kita belajar mandirinya dari hal kecil, seperti makannya sendiri, mencuci dan menyetrika pakaian sendiri, ini sudah bisa kalian. Jadi alam semesta. Jadi Allah dengan kebesarannya itu mengayomi seluruh alam semesta, memastikan bahwa alam semesta semuanya dalam kondisi yang damai. Pak, tapi kan ada perang, ada juga konflik, ada juga orang yang berdemo. Itu apakah artinya berarti Allah tidak? Saya ulangi dari awal ya.
Al-Malik Maharaja. Sifat yang sesuai adalah menahan diri. Al-Aziz Maha Mulia. Sifat yang sesuai adalah mandiri. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Mungkin kalian tadi membuat ringkasan. Sekarang saya berikan tugas kalian untuk ringkasan itu dipadukan, ya. Kalian membuat ringkasan materi yang sama dalam satu kelompok. Nanti perwakilan satu anggota untuk dikumpulkan, oke? Silakan. Ya, jadi ringkasannya dikumpulkan, disamakan. Bagian yang salah informasi nanti jangan dimasukkan, di yang benar-benar saja ya. Sebelah sini mungkin ada pertanyaan, sudah bisa dipahami? Oke, kerjasama yang baik ya. Jangan sampai ada satu dari anggota kelompok yang tidak kebagian tugas atau ketinggalan materi dan tidak didiskusikan. Oke, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Malik artinya Maharaja, Al-Aziz artinya Maha Mulia, Al-Qudus artinya Maha Suci, As-Salam artinya Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min artinya Maha Memberi amanah. Coba saya tanya satu aja, sifat atau sikap ya, sikap yang sesuai dengan as-salam. Kira-kira sikap apa? Mungkin anggota kelompoknya bisa bantu. Apa tadi? Menjaga lisan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok. Siapa kelompok yang akan pertama kali maju ke depan? Oke, siap semuanya? Oke, dimulai dari saya dulu ya. Nanti kelompok selanjutnya yang maju ke depan lakukan spin untuk kelompok yang setelah itu ya. Kelompok kedua, yang mana? Yuk, perwakilannya silakan di depan. Yuk, perwakilannya di depan. Mungkin Rafiq bisa di sana ya. Bentar. Ini nanti ya, kamu mengklik apa tulisnya diklik. Ini kapan tulis virtual. Silakan memilih jawaban yang dikehendaki. Nomor 5 kita klik. Wah, soalnya adalah perilaku yang meneladani Al-Malik adalah A. Menahan diri, B. Mandiri, C. Cinta kebersihan, D. Menjaga lisan. Yang termasuk Al-Malik itu yang mana ya perilaku yang sesuai? Yang D, yakin? Yuk, diklik yang keras. Klik. Salah ya. Oke. Nomor yang belum pernah dipilih. Nomor 2 diulang lagi. 1, 2, 3. Oke, Al-Aziz adalah Asmaul Husna yang artinya waktunya terus berjalan itu. Nah, coba mulai lagi. 1, 2. Oke, anak-anak, kira-kira dari pelaksanaan proses yang kita lakukan tadi selama pembelajaran, apa kira-kira manfaat yang bisa kita dapatkan? Ada yang mau menjelaskan?
Yuk. Mungkin Adit ya. Adit Ada nama atau Adit silakan. Ya. Oke, Adia Tama ke depan mau menjelaskan. Oh iya, sebenarnya saya ingin bertanya begini. Kira-kira dari pembelajaran ini kamu dapat manfaat apa? Belajar ini kamu dapat manfaat apa? Dari ini? Apakah pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk dipahami? Ya, menyenangkan. Selain itu apa? Mudah tidak belajar dengan cara seperti ini? Tanpa sadar kita sudah menggambarkan banyak anak-anak tadi ya. Alhamdulillah. Kira-kira kalau saya tanya, Allah Maharaja itu asmaul husnanya apa? Jadi lebih gampang menghafal bukan? Yes. Kalau Al-Malik itu teladan apa yang bisa kita tiru? Sifat menahan diri. Nanti bisa dipahami lagi ya. Jadi belajar dengan cara seperti ini kita lebih mudah ya. Terima kasih. Oke. Waktu kita ada sekitar 5 menit anak-anak sebelum mengakhiri pembelajaran. Mari kita menutup kegiatan pembelajaran ini dengan pembiasaan ya. Seperti hari yang kemarin kita tutup dengan membaca juz amma. Ya, kita baca nanti sudah kami saja. Mungkin bisa dibantu untuk membagikan. Kita mulai ya dengan surat Al-Fatihah dulu ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Bisa dikumpulkan kembali ya. Antri deh. Dan dia satu-satu. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Semuanya bisa mengikuti dengan baik dan saya lihat hasilnya juga baik tapi melalui tes ya. Terus di pertemuan selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang bab 3 ya. Kalau kalian perhatikan bab 3 adalah tentang menghiasi diri dengan amal soleh ya. Jadi anak-anak nanti di pembelajaran itu kita akan belajar lagi tentang amal soleh dan tentang akhlak lagi ya.
Jadi tetap semangat ya anak-anak. Ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan. Saya akhiri. Terima kasih atas atensi dan perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.